Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman tetangga online? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya teman-teman semua. Videoku pertama ini dibuka dengan kucing liar yang ada di atas balkon rumah ya teman-teman. Ini kucing udah lama banget. Pokoknya udah berapa kali beranak ya. Pokoknya kalau di rumah aku yang aku tahu lebih dari 3 kali ya teman-teman beranaknya. Dan untuk kali ini dia nggak tahu nih beranak di mana, tapi gedein anaknya di atas balkon rumahku. Jadi aku cuma ngasih makan aja ya teman-teman. Kalau untuk melihara aku belum bisa. Aku seneng kucing tapi jujur aja aku nggak setelaten itu untuk melihara kucing ya teman-teman. Jadi daripada nanti aku zolim ke kucingnya, lebih baik aku cuma kasih makan aja. Dan kita tinggalkan dulu perkucingan, kembali ke dapur ya teman-teman. Jadi untuk hari ini aku mau masak lumayan banyak ya menunya, karena mau sedikit ngabisin stok di kulkas juga. Ini udah hari apa ya, ini aku pas masak ini udah sepekan dari food prep. Jadi nanti ya wajar sih aku kalau belanja mingguan itu habisnya untuk 10 hari ya teman-teman, udah biasa seperti itu. Untuk kali ini aku mau bikin kolang-kaling ya teman-teman. Untuk yang pertama ini aku bikin kolang-kaling, tapi kayaknya kolang-kalingnya beda deh kualitasnya sama kolang-kaling yang dulu aku bikin. Jadi kolang-kaling yang ini nggak tahu kenapa, atau mungkin aku salah prosesnya ya teman-teman. Kalau yang dulu itu aku nggak cuci pakai soda kue, tapi untuk kali ini aku cuci pakai soda kue. Nggak tahu entah kenapa aku tiba-tiba pengen iseng begitu aja cuci pakai soda kue ya teman-teman, untuk ngilangin lendirnya. Dan hasilnya menurut aku kolang-kalingnya nggak terlalu cantik gitu ya teman-teman, nggak cantik kayak yang pertama aku bikin atau yang biasanya aku bikin. Tapi ya sudahlah, nanti kalian lihat sendiri. Sambil nunggu kolang-kalingnya mateng, aku udah prepare, aku mau bikin sop bakso ya teman-teman. Jadi untuk sop bakso ini isiannya cuman wortel, kol sama bakso aja. Udah itu aja sih teman-teman. Karena ini adanya stok di rumah cuman itu aja teman-teman. Oh ya, ada juga daun bawangnya. Karena semua bumbu udah siap, aku udah punya stok bumbu dasar. Jadi untuk masak ini serba satset ya teman-teman. Aku start masak itu kalau nggak salah dari habis asar sekitar jam 5-an. Jam 5 terus aku selesai jam 8 malam teman-teman. Ini untuk sop baksonya aku tumis dulu bumbu dasar biasanya. Kalau bumbu dasar biasa aku cuman bawang merah, bawang putih ya teman-teman. Jadi ini harus ditambahin dengan merica bubuk. Terus aku masukin bakso sama wortelnya biar lebih duluan empuk ya teman-teman. Kalau kol kan cepet empuknya. Kalau bakso sama wortel itu kan butuh waktu lebih lama. Jadi ini aku tumis sebentar ya teman-teman, baru aku tambahin airnya. Untuk air aku pakai air isi ulang ya teman-teman. Jadi aku bedakan air untuk minum sama air untuk masak. Jadi kalau untuk minum aku pakai yang ini ya, yang original ya teman-teman. Misalnya kalau fit ya fit beneran, atau Liminerali ya Liminerali beneran. Sedangkan untuk masak aku pakai air oksi ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah tinggal nunggu mendidih ya. Baru nanti setelah mendidih aku masukin kolnya. Sambil menunggu kolang-kalingnya matang, sop juga matang, aku mau prepare untuk menu ketiga atau makanan yang ketiga. Ngomongnya apa belibet ya. Jadi ini aku mau cuci dulu cumi asin ya teman-teman. Ini cumi asin aku pakai semuanya. Nanti aku mau bikin sambal cumi. Cuman dari sambal cuminya ini nanti aku mau bagi lagi. Jadi aku mau bikin 2 menu lagi dari sambal cumi. Ini cuminya udah selesai aku cuci ya teman-teman. Ini nyucinya 3 kali. Cuman mungkin di video nggak kerekod semua ya teman-teman. Seperti biasa aku tuh suka main cuci tangan. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau masak itu bisa berulang kali aku cuci tangan ya teman-teman. Pokoknya nggak enak aja kalau habis megang apa gitu nggak cuci tangan. Dan cuminya ini untuk ngurangin asinnya aku rendam dengan air panas ya teman-teman. Aku pakai air dispenser aja, nggak pakai air rebusan karena di kompor 2 tungkuku lagi kerja semua ya, jadi nggak bisa rebus air. Sambil nunggu cuminya ini selesai direndam air panas,
aku nyami-nyami juga, ngaduk-ngaduk kolang-kalingnya ya teman-teman. Dan ini keadaan di luar rumah ternyata udah mulai hujan teman-teman. Jadi di tempat aku ini setiap sore, hampir setiap sore itu hujan ya teman-teman. Dan ini hujannya deras, makanya anak-anak belum pada pulang. Alhamdulillah sop baksonya sudah mendidih ya teman-teman, tinggal dimasukin kolnya, sama aku tambahin juga daun bawang. Nanti diaduk-aduk. Untuk bumbu kehidupannya aku cuma pakai garam sama kaldu jamur aja ya teman-teman, udah simple aja. Jadi sop itu kalau di rumah nggak terlalu macem-macem ya. Dan ini tinggal nunggu mendidih ya teman-teman. Lanjut aku aduk-aduk lagi kolang-kalingnya. Bisa kalian lihat ya teman-teman, warnanya kurang cantik tapi nggak apa-apa deh. Daripada nggak dimasak ya teman-teman, nggak diolah, sayang kan kalau ngendem aja di dalam kulkas. Dan ini alhamdulillah sopnya udah mateng. Aku aduk-aduk rata, terus nanti tinggal aku taruh di atas meja makan. Sebelumnya aku taburin bawang goreng dulu ya teman-teman, karena sop tanpa bawang goreng tuh kayaknya ada yang kurang deh. Saat aku bikin video ini anak-anak belum pada pulang ya teman-teman, karena di luar itu hujan deras banget gitu teman-teman, makanya anak-anak kayaknya belum bisa pulang. Mungkin nanti pulangnya bareng sama ayahnya ya teman-teman, kecuali si kakak nanti naik motor, kalau Solihah nanti bareng sama ayahnya. Lanjut, ini aku mau siapin untuk bikin sambal ya teman-teman. Aku mau bikin sambal cumi, tapi nanti sebagian sambalnya aku mau pisahin untuk dua menu yang lain. Aku pakai semua stok cabai yang ada di kulkas ya teman-teman, stok cabai food prep kemarin, jadi semuanya aku pakai. Dan ini alhamdulillah kolang-kalingnya udah sat ya teman-teman, udah mateng, tapi menurut aku kurang cantik ya, dan terlalu kemanisan. Harusnya kan aku pakai cuman setengah botol sirup marjan aja, tapi aduh papa libet lagi. Tapi kayaknya tadi kelebihan deh teman-teman. Jadi karena nggak sambil video nggak merhatiin banget, jadi kayaknya kelebihan, makanya ini kemanisan. Terus daun jeruknya juga terlalu sedikit. Biasanya aku pakai 5 pasang daun jeruk, ini aku cuma pakai 3 pasang. Sambil menunggu mau bikin sambal, aku goreng kentang dulu ya teman-teman. Jadi biar nanti sambalnya udah jadi, kentangnya udah matang semua. Untuk cabenya ini aku pakai cabai rawit galak, cabai keriting sama cabai merah yang gede itu ya teman-teman. Terus aku tambahin juga bawang putih. Walaupun nanti aku pakai bumbu dasar putih, tapi ini aku tambahin bawang putih lagi ya teman-teman biar sedap. Terus aku kasih juga terasi. Dan untuk membantu proses menghancurkannya atau melembutkannya, aku kasih minyak ya teman-teman. Jadi kalau untuk aku biasanya aku pakai minyak, aku lihat dulu ya aku mau pakai apa nih bumbunya. Kalau untuk bumbu sayur kuah aku pakai air untuk membantu menghaluskannya. Tapi kalau untuk bumbu yang tumis-tumis aku pakai minyak goreng ya teman-teman. Jadi tergantung apa yang mau dimasak. Dan ini aku potong-potong apa nih? Pete ya teman-teman. Aku beli pete 10.000 dapat 6 papan. Ini aku pakai semua ya teman-teman, tapi nanti aku bagi 2. Jadi yang satu untuk sambal cumi pete, dan yang satu lagi nanti untuk kentang balado. Untuk masakan aku usahakan sekarang pakai gula merah ya teman-teman. Walaupun masih sering nakal juga, aku masih sering jajan ya. Jadi ya sedikit-sedikit aja bisa nguranginnya. Setidaknya sudah ada usaha untuk ke arah yang lebih baik ya. Tadi aku habis potong-potong pete, terus aku lanjut potong-potong cumi ya teman-teman. Dan ini lanjut aku potong-potong kentang, kok kentang sih, ati ampela. Tadi aku udah rebus ati ampela 2 biji ya teman-teman. Aku rebus pakai daun salam buat ngilangin hanyirnya. Dan ini pas aku lagi masak, Bunda Aisyah daily nelponnya teman-teman. Biasa dia tuh kalau lagi ditinggal kerja suaminya shift 2 gabut ya.
Gabut suka nelponin jadinya. Nggak apa-apa sih, aku juga lagi gabut ini teman-teman, soalnya kan nggak ada temen ya. Soliha sama kakaknya sama pak suami ini belum pada pulang karena hujan deras, jadi ya sendirian di rumah terus nguprek aja di dapur. Aku paling seneng kayak gini sih, nguprek di dapur daripada diam aja nanti ngelamun atau gimana gitu ya teman-teman, kan bahaya. Dan ini aku tumis bumbu dasar biasa ya teman-teman, terus aku masukin juga cabai yang sudah dihancurkan tadi pakai chopper, tapi nggak semua ya, mungkin aku cuma pakai sekitar seperempatnya aja. Terus aku tambahkan daun salam sama lengkuasnya. Ini daun salam udah 2 pekan lebih ya teman-teman, bisa kalian lihat, lebih dari 2 pekan malahan ya, hampir 20 hari lebih lah. Bisa kalian lihat masih hijau ya teman-teman. Dengan cara penyimpanan pakai handuk itu cuman apa balibet, cuman jangan sering dikeluar masukin teman-teman. Jadi kalau kalian ngambil cukup buka handuknya sedikit, terus ambil tutup lagi. Jadi jangan dikeluarin ya, karena kalau sering dikeluarin dia nanti menghitam, cepat menghitam. Dan tadi udah aku masukin juga petenya sama kentang, kok kentang lagi sih. Ati ampelanya, lanjut aku masukin kentangnya ya teman-teman. Nanti tinggal ditambahin gula merah, kaldu jamur sama garam, koreksi rasa, selesai deh. Ini menu ketiga ya teman-teman. Tadi menu pertama kolang-kaling, menu keduanya sayur sop, dan ini menu ketiganya kentang ati balado pete. Gimana nih teman-teman, enak nggak? Ayo mau makan di sini bareng sama aku. Lanjut, ini aku mau masak menu yang keempat ya teman-teman. Aku tumis bumbu dasar putih, bawang merah, bawang putih ya teman-teman isinya. Terus aku masukin cabai yang udah di blender tadi. Pokoknya dimasak sampai setengah mateng. Terus masukin cumi yang sudah dipotong-potong. Terus aku juga masukin itu ya teman-teman, petenya. Ini petenya aku sengaja kecil-kecil aja ya teman-teman, biar nggak terlalu berasa, karena di rumah diprotes aku. Diprotes karena masak pakai pete. Dan aku masukin gula merah, terus aku masukin juga garam sama kaldu jamur. Tinggal dikoreksi rasa ya teman-teman. Untuk masaknya aku sengaja pakai api kecil biar nanti keluar minyaknya ya teman-teman, matangnya itu benar-benar tanak, jadi sambalnya itu bisa awet. Karena kalau pakai api besar memang cepat matang, tapi menurut aku kurang terlalu awet ya teman-teman, jadi kurang tahan lama. Dan tadi aku juga DO ini ya teman-teman, karena hujan aku pengen ngemil. Karena di rumah juga nggak bikin cemilan ya teman-teman, ini buat cemilan orang-orang di rumah. Aku beli martabak ketan sama martabak coklat, ini masing-masing 5.000 teman-teman, jadi dua ini harganya 10.000. Lumayan ya, lumayan besar dan bikin kenyang, enak juga. Dan aku mau simpen ya teman-teman, ini selanjutnya aku mau simpen kolang-kaling yang udah jadi, cuman ini harus didinginin dulu ya teman-teman. Tuh bisa kalian lihat ya, ini kolang-kalingnya kurang cantik. Aku sebenarnya agak kecewa, entah aku salah di prosesnya atau memang kolang-kalingnya itu lagi dapet yang kurang bagus ya teman-teman. Dan ini aku simpen di sini aja sambil nunggu dingin ya teman-teman, biar nanti juga Solihah lihat dulu. Karena untuk kolang-kaling ini memang requestnya Solihah ya teman-teman, jadi biar nanti dia pulang lihat dulu, ngicipin dulu, baru dimasukin kulkas. Dan tadi sambalnya masih aku masak ya teman-teman. Ini alhamdulillah jam 8 malam udah pada pulang semua ya teman-teman. Jadi videonya aku lanjut ke esokan paginya. Aku kalau udah datang orang-orang rumah biasanya kerjaan langsung aku cut ya teman-teman. Jadi aku lebih seneng kalau mereka udah pulang, aku gunakan waktu aku untuk quality time. Karena mereka tuh kan pergi dari pagi pulang malam. Jadi kalau nggak aku pinter-pinter bagi waktu untuk quality time dengan mereka, aku sibuk sendiri di dapur terus. Nanti kapan waktu ngobrolnya, kapan waktu untuk dekat dengan mereka. Dan ini keesokan paginya, aku mulai dengan aku mau masak nasi ya teman-teman, karena nasinya udah habis. Jadi semalam itu pada makan nasinya habis. Jadi untuk pagi ini aku mau masak nasi. Dan ini cucian piring banyak dari kemarin ya teman-teman. Dari semalam itu aku nggak cuci piring, beneran untuk istirahat, untuk quality time dengan keluarga. Jadi cucian piring pagi ini nanti tugasnya Pak suami. Berbagi tugas dengan Pak suami ini bukan hal yang langsung instan ya teman-teman. Aku butuh proses untuk
membiasakan Pak suami untuk bantu-bantu aku. Dulu segalanya tuh aku kerjain sendiri, akhirnya aku ngerasa kerepotan sendiri. Terus akhirnya aku diskusikan dengan Pak suami ini baiknya gimana. Terus minta bantuan beliau. Ya prosesnya memang butuh agak lama ya teman-teman untuk membiasakan, apalagi Pak suami bukan tipe orang yang bisa kerjaan rumah. Dia anak bontot, saya juga anak bontot sebenarnya. Cuman aku bontot mandiri, kalau Pak suami bontotnya bukan bontot mandiri ya teman-teman. Jadi ya saling inilah, harus memahami lah. Namanya rumah tangga ya teman-teman, kalau nggak saling memahami, nggak saling mengerti, kita maunya dimengerti doang, nggak mau memahami, nggak mau mengerti orang lain atau pasangan kita, atau begitu juga sebaliknya, yang ada nanti malah nggak baik ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau keluarin botol ya teman-teman. Jadi aku mau simpen sambal cumi semalam karena udah dingin. Jadi sambal cumi semalam nggak aku langsung masukin toples ya teman-teman, aku nunggu dingin dulu. Jadi pagi ini baru aku simpen di toples. Ini nggak semua aku masukin toples ya teman-teman, nanti ada sisanya aku mau bikin untuk menu yang lain. Saat aku dubbing ini di tempatku lagi hujan deras ya teman-teman, dan tadi di depan itu banjir banget dan akhirnya sampai hitam. Jadi mungkin hitam dari got ya teman-teman. Pokoknya banjirnya lumayan dalam ya teman-teman depan rumah. Kalau banjir emang sih cuma di jalan aja, tapi cepet surut, cepet banjir tapi cepet surut. Dan lanjut, ini aku mau potong-potong terongnya, tapi sebelumnya airnya aku tambahin garam, tujuannya biar terongnya itu nggak cepet menghitam ya teman-teman. Jadi aku mau bikin terong balado dari sisa sambal cumi itu. Ini aku goreng terongnya dulu ya teman-teman. Aku ngerasa kalau terong direndam air garam begini, pada saat digoreng nggak terlalu hitam ya teman-teman. Terus aku lebih seneng gorengnya jangan terlalu lama, jadi masih ada tekstur terongnya kayak gitu ya teman-teman. Sambil nunggu terong mateng, aku mau refill tisu dapur ya teman-teman karena udah habis. Ini tisu dapur yang aku beli di Aeon udah lama banget ya teman-teman, akhirnya dibuka juga. Aku ambil satu aja untuk refill yang ada di dapur. Karena hari ini banjir, jadi Solihah tadi pulangnya sama ayahnya ya teman-teman. Cuman Pak suami cuman nganterin Solihah aja, terus sholat, setelah itu dia pergi lagi. Karena alhamdulillah ya teman-teman, Pak suami itu lagi getol-getolnya, lagi getol-getolnya apa ya sebutannya? Ojek online ya. Mobil online ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ya udah mulai terbiasa Pak suami dengan ritme untuk ngojek online ya, atau mobil online nya apa ya, aku nggak ngerti deh cara nyebutnya. Jadi udah jalan sekitar sepekan lebih kayaknya ya teman-teman, dan alhamdulillah Pak suami itu udah menikmati, bahkan kayaknya lebih semangat dia. Sekarang dia lebih semangat gitu ya teman-teman. Tadinya cuma satu aplikasi aja, sekarang dia nambah jadi 2 aplikasi. Jadi dia makin getol gitu ya, cari uang ya nggak apa-apa ya teman-teman. Cari uang buat kita ini, buat anak dan istri. Jadi ya harus disupport aja selama nggak melewati batas ya teman-teman. Jadi aku ngasih batas waktu jam 10 sudah harus di rumah, biar bisa istirahat, jadi istirahat malamnya nggak terganggu, biar kerjaan yang wajibnya atau kerjaan kantornya juga nggak terganggu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah sambal apa ya sambal terongnya udah mateng, dan sop baksonya yang udah diangetin juga udah mateng ya teman-teman. Jadi ini tinggal pada sarapan semua. Sambalnya, sambal cumi aku taruh di sini, tapi nanti aku taruh di kulkas ya teman-teman. Untuk sambal cumi pasnya atau bisa di ruangnya atau di suhu ruangnya itu cuma sekitar 3 hari ya teman-teman, selebihnya nggak bisa, takutnya jamuran. Sambil nunggu kompor dingin, karena aku mau bersihin kompor, aku olahraga dulu ya teman-teman. Aku olahraga simple aja. Untuk pakaiannya kalian jangan salah fokus ya teman-teman. Kalau di video mau nggak mau aku pakai pakaian lengkap, tapi kalau nggak di video ya aku pakai daster.
Jadi kalian jangan sampai berpikiran aku kalau olahraga pakaiannya seperti itu. Enggak ya teman-teman, aku olahraga ya pakai pakaian daster kalau di rumah. Itu karena di video aja. Lanjut setelah itu aku sapu-sapu. Dan selesai deh, udah selesai semua. Lanjut Pak suami cuci piring. Sampai di sini dulu videoku. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah nonton sampai detik ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Happy selalu. Dadah.